ngadat, tapi kita mulai aja. Bentar, ini saya pin diri saya sendiri. Jepret. Oke, kalau enggak nanti muncul muka-muka kalian. Oke, rekaman minggu ke-9, bikin opening title sequence menggunakan konsepnya The Naked Director. Ini contohnya, mana tadi? Ini 2 file yang akan kita pakai. Ya, silakan download, terus masukkan 2 aset ini, tambah aset yang glitter ini nanti di After Effects dulu, terus kalian bisa mulai dengan klik kanan ya, kemudian New Composition from Selection. Jadi nggak usah bikin composition, karena kita akan mulai dulu dari si Pak Baroto ini dengan klik kanan dan New Composition for Selection. Jadi dia akan bikin komposisi sendiri untuk si Pak Baroto ini ya. Jadi akan ada beberapa tahap. Yang tahap pertama adalah fokus untuk membuat si Pak Baroto ini. Oke. Nah, yang akan kita buat ya, kalau kita kembali ke contoh yang awal tadi, itu dia sudah berdiri sendiri ya. Ibaratnya adalah kita perlu nge-crop si foto ini atau bisa dibilang masking si foto ini. Ya, ada beberapa cara. Ya, tentu saja ini hampir mirip sama kayak kalau kalian nge-crop foto di Photoshop. Nah, di sini sayangnya kalau kalian cari itu tidak ada lasso tool ya. Biasanya kan kalau kalian nge-crop satu persatu harus pakai lasso tool. Nah, ini akan saya kasih lihat contoh yang pertama. Jangan lupa ini selalu diklik ya file yang akan kalian lasso itu tadi, atau kalian crop, atau kalian mask. Ya, karena kita akan bikin line mask-nya menggunakan yang namanya adalah pen tool. Ya, diklik pen tool, jangan lupa ini harus diklik ya. Kalau nggak diklik, dia nantinya pas kalian mau bikin pen ini, dia menjadi shape layer seperti ini. Jadi kalau kalian bingung, ya ini hapus saja dan selalu klik ini nih, file yang akan kita masking ini tadi. Oke. Nah ini kita mulai dari bawah, ya manual, harus satu persatu. Nah ini saya nggak terlalu rapi ya, nanti kalian tolong lebih rapi lagi. Karena kalau masih ada waktu, silakan. Ini nggak terlalu rapi ya, perlu di crop satu-satu. Tuh. Susah ini. Ya begitulah. Apakah ada cara lain? Ada, tentu saja ada. Bentar ya, nanti saya kasih lihat cara lain. Tapi ini sebagai dasar aja, supaya kalian bisa menggunakannya dengan baik. Karena nanti akan ada 2 kali cropping seperti ini untuk menunjukkan sisi. Oke, sudah selesai. Lama-lama makan. Oke. Loh, kok hilang gambarnya? Nggak usah kaget. Ya, itu akan terjadi saat kalian nge-masking itu. Jangan lupa cek, buka di sini maskingnya, lalu kemudian ini ya, ada yang namanya inverted. Jadi ini invertednya dicek supaya dia kembali ke baliknya gitu ya. Jadi kayak diputar gitulah, dibalik gitu. Kayaknya di Photoshop juga ada kayak gitu ya. Udah selesai ini untuk croppingnya atau maskingnya ya. Jadi itu yang akan kalian buat tahapan pertama. Nah, kemudian ini saya akan buat tahapan kedua, karena kita akan bikin 2 kali untuk membentuk satu dimensi sedikit lah dengan pencahayaan di belakangnya.
Nah, ini saya akan buka ini, kemudian dihapus maskingnya. Dia masih ada di bawah, masih ada ininya tadi ya. Jadi kalau maskingnya tadi saya hapus, ya hilang. Tapi kan di sini tadi yang pertama masih ada maskingnya ya. Jadi masih kelihatan. Nah, ini ada beberapa tool yang lain yang bisa kita pakai untuk nge-crop si foto ini. Kita akan pakai yang namanya nih Roto Brush Tool. Ya, ada yang namanya Roto Brush Tool. Jadi kita perlu klik 2 kali si foto itu, ya. Jadi supaya dia fokus di fotonya ini aja. Oke. Terus kemudian kita klik lagi Roto Brush Tool-nya, terus kita, aduh, sebentar. Oke. Kita akan gambar secara manual seperti ini. Ini agak pelan-pelan. Nah, ini udah seperti ini ya. Dia otomatis akan mendeteksi ya. Jadi apa tuh outline-outline dari si gambar ini. Paling gampang kalau warna background dan warna apa namanya objek di depannya itu berbeda seperti ini ya. Oke, nah ini sudah, kalian bisa cek nih kan kalau dia udah otomatis ke roto, dia akan muncul seperti ini nih, apa tuh kayak settingannya lah, optionnya untuk nge-set si roto brush-nya ini. Nah ini kalian perlu klik ini nih, invert foreground dan background. Jadi supaya dia apa namanya hilang tadi ya. Nah kan hilang lagi kan. Walaupun ini nggak terlalu rapi tadi ya. Jadi kalau kalian cek ya ini kepotongan apa namanya tangannya. Makanya kenapa saya masih bikin apa itu namanya versi yang pakai masking, ya kan? Jadi masih supaya kelihatan lah, supaya aman ini tangannya. Karena si rotoskop, roto tool apa sih namanya kita? Roto brush tool ini dia memang ya bekerjanya seperti itu. Oke, aman? Ini saya akan kasih lihat contoh yang ketiga, pun bisa juga kalian menggunakan apa namanya, ini saya hapus ya. Kita fokus di sini, terus kita menggunakan efek keying gitu. Terus menggunakan key light kemarin itu, ya terus dihilangin aja di sini. Hilang kan? Jadi ada beberapa cara. Nah, bebasin aja kalian mau pilih yang mana, paling enggak harus ada 2. Ya, harus ada 2 layer yang dipakai. Jadi ini key light atau keying itu kayak pakai green screen, cuman kan ini dia belakangnya bukan green screen ya. Jadi ya kalian tahu lah bagaimana apa yang terjadi. Tapi ya hasilnya nggak hilang ternyata sih apa namanya bajunya. Tapi mungkin bisa kita atur lebih lanjut di sini ya apa namanya supaya dia nggak hilang gitu. Kayak ini intermediate result, source apa, screen mate ya screen mate terus ini diatur warnanya itu. Nah, oke coba ini saya lihat. Nah, tapi belakangnya masih terlalu kelihatan dan dia jadi hitam gitu. Gitu. Itu beberapa cara ya untuk nge-crop. Udah aman di sampai sini? Teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Saya akan coba tambahkan yang namanya brightness and contrast supaya kelihatan bagaimana dia stand out sedikit yang belakang itu ya itu jadi kalian bisa lihat kan ya tadi perubahannya lebih ke apa tuh namanya outline-nya ya jadi ini ditambahkan supaya kelihatan outline-nya tapi kalau dimatikan ya jadi terang sekali kayak gitu jadi supaya memperlihatkan dia outline dari dia berdiri walaupun ini nggak terlalu rapi ya kalian nanti tolong lebih rapi lagi sehingga nantinya saat kita taruh di apa tuh namanya composition dia akan
kelihatan outline-nya ini. Bisa, Oke, Pak. ya. Itu tadi diduplikat ya fotonya? Ya, diduplikat aja. Diduplikat nggak usah dipindah-pindahkan atau di Nggak belakangnya usah. aja? Nggak usah dipindah-pindah. Tapi maskingnya dihilangin ya, karena kamu yang kedua ini pakai roto. Oh, yang kedua pakai roto. Ya. Oh, berarti yang satu masking biasa, yang kedua roto. Ya. Oke. Ya. Sebenarnya tadi cuma untuk nunjukin cara crop ya. Cuman ya di sini bisa kita aplikasikan juga untuk nambahin ini tadi brightness and contrast. Karena nanti kaitannya untuk dia supaya dia berdiri di sini kelihatan cahaya-cahayanya lah. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjut? Oke, nggak ada. Kita langsung mulai masuk ke composition, new composition. Ini dibikin 5 detik aja. Walaupun sebenarnya nanti kan kalau butuh paling nggak setiap profil itu 2 detik, ya ini mentok 6 detik. 5 detik nggak apa-apa lah. Ini kita bikin opening title kelas H. Whoops, kok kayak gini? Ini harusnya HDTV. Full HD mana ya? Ini dia. Saya nggak tahu kenapa customnya tadi seperti itu. Harus diperhatikan ya, kalau nggak beda ukurannya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bikin langsung tadi background-nya ya. Nah, ini background-nya ya kalian bisa atur aja, tapi tadi kayaknya begini aja udah aman lah. Terus tadi image berapa tadi? 5256 ini taruh aja. Spread. Iya. Nah, ini terlalu besar, kalian bisa atur aja. Nah, ini saya mau coba balik. Oke. Saya mau balik supaya dia berada di sini. Ininya juga saya balik deh. Oke. Kenapa? Supaya ada variasi lah. Nanti karena saya mau bikin kompilasi menjadi 3. Ini saya bikin 2-nya aja. Oke, begitu ya. Ini saya balik, saya mirror. Gitu. Tapi tadi saya balik secara manual. Kayaknya ada cara yang lain bikin balik mirrornya itu lebih apa itu? Lebih teknis gitu ya. Lebih teknis sih. Lebih proporsional itu lah. Mungkin di sini ada, nggak tahu. Mirror. Ya kan? Ada kan? Ya gitulah. Kalian bisa tambahkan itu. Oke, sudah sampai sini. Kalau kita lihat ini tadi, nah ini ada beberapa poin, beberapa efek yang harus kita penuhi ya untuk menunjukkan yang aslinya tadi seperti ini ya. Terutama ini ada kayak gradient biru seperti ini. Ini saya tutup. Opening title, kelas H. Kita akan mulai dengan membuat background. Terus ini background belakang, kita kasih nama ya, background kota gitu ya, background kota seperti biasa supaya kalian ini Baroto, profil Baroto, terus ini saya mau bikin new solid, ini hitam aja, black solid, ini menjadi background gradasi. Nah, ini background gradasi kan di sini ya. Kita akan pakai efek yang namanya gradient ramp. Ini kalau nggak salah, bukan gradient wipe ya. Gradient ramp, drag and drop, ya kan, gradient ramp seperti ini. Atasnya hitam saja, bawahnya tadi warna biru. Oke. Terus kalian bisa atur ya letaknya itu namanya poin-poinnya. Jadi supaya, nah ini mungkin lebih turun sedikit segini ya. Terus kita ubah blending mode-nya menjadi screen. Nah.
Cukup mudah kan ya untuk bikin efek seperti ini tadi, ya. Jadi tinggal mengatur apa itu tadi namanya, background, pakai solid, terus dipasangkan birunya ini tadi. Dah, langsung saja kita akan pakai glitter video ini ya. Kita taruh di atasnya ini. Sayangnya ini ukurannya mungkin kurang pas, kurang besar, nah tinggal diatur aja. Sambil tekan shift ya, supaya gambarnya lebih enak. Terus si glitter ini kita ubah blending mode-nya menjadi screen juga. Jadi dia udah kayak ya, otomatis di sana. Nah ini nanti akan ada efeknya lagi, saya lupa efeknya apa, kita coba cek dulu. Supaya dia kelihatan lebih menyala. Ternyata cuma brightness contrast. Ya sudah, kita cari brightness contrast saja, saya pikir harus tambahin apa. Drag and drop di sini, jepret, terus nah nanti kita bisa atur ini brightness contrast-nya supaya kelihatan 120. Iya. Kontrasnya mungkin 30. Oke. Nah, ini udah mulai. Nah, ini tahapan awal kita ya. Jadi kita sudah menyiapkan semua elemen berada di satu komposisi begitu. Yang dimulai dari mempersiapkan aset ini, terus mempersiapkan background. Nah, sekarang setelah ini kita akan masuk ke bagaimana membuat efeknya ini ya. Maju ke depan, efek parallax, terus kemudian efek pecahnya ini, dan tambahi oleh teksnya itu. Sebelum itu kita akan break dulu 5 menit. Jam 2 ini. Jadi kita akan kembali jam 14:05. Semuanya aman? Belum share screen. Oke. Udah ya. Sudah sampai sini semua, jadi sudah mempersiapkan ini semua aset-asetnya ya. Jadi Pak Baroto udah bergaya dengan pistolnya, efek-efek glitter, dan apa ini, efek gradasi biru lampu di bawahnya. Setelah ini kita akan coba ngeset beberapa efek yang lain. Saya sampai lupa apa saja yang tadi saya lakuin ya. Ini ada adjustment layer, terus ada background-nya itu ada beberapa. Profil ini ada 2 juga, karena ini saya balik, jadi harus saya bikin 2. Udah kayaknya. Ya sudah, berarti kita perlu langsung bikin profilnya aja. Nah, kalau saya buka ini ada 3 efek tambahan ya, brightness and contrast, photo filter, sama curves. Terus di bawahnya, oh ini dia yang utama. Ini ada yang namanya shatter. Jadi sebenarnya efek pecah seperti ini, efek si pecah pixel itu namanya shatter. SHATTER ini. Kemudian kita akan buat itu tadi. Ini kita deketin di sini. Yang pertama kita tadi ya, brightness and contrast, jebret. Kita perlu atur lah brightness contrastnya, walaupun ya nggak terlalu penting-penting amat. Tapi mungkin bisa kita tambahi brightness-nya supaya dia lebih stand out dari background-nya ya. Oke, kemudian ada yang namanya photo filter. Nah, photo filter ini menarik karena dengan photo filter ini, jebret, kita bisa menyesuaikan warna si Pak Baroto ini menjadi sesuai dengan background-nya gitulah. Jadi kita pakai photo filter, jadi ibaratnya kayak ini tuh filter di depan fotonya itu ya, supaya kita bisa menyamakan warnanya semua. Nah, kita perlu pakai pilihan custom, terus ini kita pakai eyedrop tool, terus kita pilih aja warna birunya di sini. Nah, jadi dia kayak ngeblend gitu ya. Brightness-nya udah dinyalakan, udah diterangin, terus dia jadi lebih ngeblend sama si background-nya tadi, ya kan? Kelihatan kan bedanya ya? Oke. Kemudian ini ada satu efek lagi namanya curve. Sebenarnya efek curve ini tuh untuk color correction ya. Jadi kebanyakan ini kalau kalian editor atau orang suka post production,
Ini tuh masuk ke color grading gitulah, color correction. Ini sama kayak brightness contrast, tinggal diterangin atau digelapin gitu supaya ngeliatin di mana dia posisinya. Nah, 3 efek ini sebenarnya kembali ke preference kalian masing-masing ya konsepnya. Karena ya nggak ada aturan baku gitu. Yang penting gambarnya kelihatan lebih enak aja ditonton gitu. Sebenarnya ada teorinya, cuman saya juga nggak tahu teorinya ya, teori color grading itu kayak gimana. Mungkin kalian perlu belajar ke dosen apa online editing mungkin, atau yang kalian tertarik untuk sebagai editor. Nah, kalian nggak cuman motong-motong gambar, cuman tapi juga benerin kayak gini-gini tuh lebih banyak kerjanya di belakangnya. Oke, sudah. Coba kita lihat perbedaannya sebelum dan sesudah, before and after. Ya ini kayak dia kontrasnya, warnanya nggak terlalu ngeblend ya, tapi dengan ini jadi lebih ngeblend sedikit dan lebih stand out. Supaya dia nggak stand out, lebih stand out lagi, nah ini kita bisa kayak kurangin opacity yang di belakangnya. Nah, itu tujuannya sebenarnya kan, kita biar bisa fokus ke si subjeknya. Sementara ini nanti kita akan duplikat lagi juga ini, si background kotanya. Tapi kita fokus di sini di posisi Baroto ini. Nah, ini efek yang tadi kita pakai namanya shatter. Jadi SHATTER. Kita tinggal drag and drop aja. Dia akan otomatis nih membuat apa ya, kayak efek pecahnya tadi itu. Ini jadi kayak semacam efek plugin tapi ya sudah tersedia di After Effects. Nah, yang menarik, efek shutter ini bisa kita pakai ke berbagai macam objek, nggak cuma foto, tapi teks, video, atau apapun itu. Dan kita bisa mengatur ya settingan-settingan yang ada di shutter ini ya. Terutama nih yang kita atur pertama adalah harus pilih view-nya menjadi render. Jadi supaya kita bisa melihat dia si apa tuh objeknya ini meledak gitu ya. Terus rendernya harus all, bukan layer, bukan piecesnya yang pecahnya tadi. Kalau pieces itu yang pecah, layer itu yang nggak pecah. Jadi harus all. Jadi nanti karena ada kayak apa namanya objek di mana dia pecah dan di mana dia nggak pecah kayak gitu. Nah, kita perlu cek yang kedua ini adalah shape-nya ya, ini atau pattern-nya. Jadi kita sudah disediakan banyak sekali pattern. Ini ada bricks, carpenter, chevron, macam-macam lah. Ada telur nih, jadi dia berubah menjadi telur kayak gitu. Jadi telur-telur yang pecah itu. Tapi nggak pecah, ya gimana dong? Jadi yang penting dia bentuknya bulat telur gitu. Kita bisa pakai mana sih? Squares atau puzzle. Squares ini menjadi kotak-kotak atau puzzle juga bisa ya. Atau yang paling menarik itu adalah glass. Jadi kayak pecahan kaca gitu. Nah, ini yang perlu kita ubah adalah nih repetition-nya. Yang ini biarin aja semuanya, ini semua biarin aja. Kita langsung ke repetition-nya, ini kan cuma 10. Kalian bikin 200 langsung aja biar dia pecahnya banyak gitu. Nah, banyak sekali kan dia. Jadi kayak kecil-kecil gitu. Yang lain biarin aja. Sebenarnya ini extrusion depth-nya ini coba ini saya kecilin aja ya extrusion depth-nya ini, karena extrusion depth-nya makin kecil dia nggak terlalu berat gitu. Karena dia udah 200. Kayaknya terlalu banyak deh 200. Kita bikin 150 aja. Oke, 150 aja aman. Kayak gitu ya. Nah, ini tahapan pertamanya ya untuk bikin si objek kita itu pecah. Jadi mana tadi? Nah, ini lemot banget di sini sudah mulai ngerendernya lama. Nah, yang tadi aja buka not responding apalagi ke sini. Jadi siapkan saja komputer kalian, entah dibersihin dulu, di restart dulu atau diapain lah. Oke. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke yang namanya force. Jadi ada force 1 dan force 2. Kita fokus di force 1 aja dulu. Terus di sini adalah tempat untuk mengatur di mana dia pecahnya gitu. Jadi ini posisinya ini bisa diturunin supaya ditaruh di bawah dikit. Ini tunggu dulu ya biar ngerender dulu. Nah, dia pecahnya yang ada di bawahnya. Jadi mukanya di atas itu nggak pecah. Terus ada radiusnya nih, radiusnya jadi makin besar dia makin apa sih?
Ya tahu sendiri lah ledakannya makin besar nih berapa tuh 0,4. Kita bikin 1 aja. Tunggu dulu. Iya, makin ke atas kan. Kayaknya kita terlalu besar deh itu 0,8 aja. Masih. Berarti yang tadi itu deh 0,5 aja. Saya nggak mau besar-besar. Apa tuh namanya? Renderannya tuh masih besar. Renderannya apa? Lama. Oke, 0,4 aja lah. Strength-nya ini biarin aja. Strength-nya coba bikin 7. Ya, strength-nya 7 aja. Depth-nya ini 0,1 aja lah. Oke. Nah, ini ada 2 force. Jadi kalian bisa bikin kayak ada 2 ledakan di setiap objeknya gitu. Jadi kalian bisa atur nanti ledakannya itu seperti apa gitu ya. Ada 2 di atas dan bawah gitu. Nah, ini cuman yang saya nyalakan cuma 1 aja. Kenapa? Ya tadi itu ngerendernya lama banget. Ya. Coba kita cek dulu di sini sampai bawah. Nah, ini nggak bagus kan kayak gini nih. Ini saya turunin aja mendingan. Jadi ini saya turunkan lagi si pecahnya ini tadi. Turunkan lagi. Radiusnya tambahin deh berarti. Oke, sip. Pas. Dah. Oke, itu aja sebenarnya. Yang lain sih biarin aja. Yang lain ya bisa kalian otak-atik kalau kalian punya waktu dan kalian kreatif gitu silahkan. Tapi intinya untuk efek shatter ini cuma ini doang. Nah, nanti kita akan atur bagaimana dia supaya dia kayak apa tuh kebalik gitu. Ini sih Pak. Ya. Saya kok nggak berubah ya? Padahal udah diganti ke render. Tapi kayak nggak ada berubah ininya. Ininya apa previewnya ini? Ya, Ini sudah render. udah rendered, udah all squares. Custom setternya apa? Apa? Custom mana? Yang di shape. Oh, shape-nya ini. Shape-nya pattern-nya glass sudah. Gelas. Ini Ya, tapi biarin aja. kayak nggak ada yang berubah, cuma tetap mukanya sama. Coba digerakin ini timeline-nya. Oh iya. Ya. Oh iya. Sip. Karena dia otomatis dia. Jadi dia kalau kursormu masih di sini dia nggak akan berubah apa-apa. Jadi perlu digerakin. Oh, oke, makasih Pak. Ya, sip. Ini kan udah kelihatan apa ya? Udah kelihatan efeknya ya. Wis. Yang mana kalau orang nggak tahu pakai efeknya kan, ih gimana tuh cara bikinnya? Apalagi tadi ngelihat ini ya si contohnya tadi ya, kan kayaknya tuh keren banget tuh, gimana tuh pakai apa tuh? Ternyata kita bisa lakukan juga di After Effects kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum saya melanjutkan sampai sini? Tadi settingannya apa sih ya Pak? Di Force 2, Force 1. Force 1 aja. Force 1 aja, ya. Terus ya kamu mainkan aja. Yang penting kursornya digerakin, jadi supaya tahu hasilnya nanti seperti apa. Biar kena seluruh badannya gitu, kemudian soalnya cuma sampai dada. Radiusnya. Oh, radiusnya. Ya. Strength-nya juga deh, radius sama strength. Jadi kekuatan ledakannya sama radius ledakannya. Jadi seberapa jauh dia meledaknya. Yuk. Oke, aman ya. Sudah, ini kita sudah selesai sampai sini untuk memberi apa tuh namanya pelajaran di depan, tahapan di depan untuk si Pak Baroto ini. Nah, kalau kalian perhatikan di contoh yang ini, di belakang itu juga sebenarnya meledak. Nah, itu. Gitu kan. Nah, itu yang bikin keren itu. Jadi, kita perlu bikin background-nya sekarang. Ya. Nah, background ini kita akan duplicate sampai 3 kali. Ya, si background ini akan kita duplicate sampai 3 kali. Yang belakang ini biarin dia kita kunci. Terus yang background depan ini kita juga akan bikin seperti tadi. Jadi kita akan drag and drop shatter-nya tadi. Ya, terus kita ya setting lagi tadi. Settingan untuk shatter-nya. Terutama kita perlu
pastikan di mana poinnya dia. Jadi ini matikan dulu si Baroto. Terus jangan lupa nih geser. Nah ini kan poinnya ada di atas nih. Nah kita perlu set supaya dia poinnya ada di bawah. Jadi ini render all shape-nya kita bikin glass tadi. Saya paling suka glass. Cuman di yang contoh yang ini pakainya yang square. Terus repetition-nya kita bikin tadi berapa? 150 ya. Kita bikin 100 saja. Jebret. Nah, terus kita perlu atur force-nya ini. Force-nya kita taruh bawah, agak ke kiri. Ada di bawah sini kan. Jadi dia kayak meledaknya dari bawah sini tadi. Jebret. Nah, meledaknya di situ. Sayangnya ini rendernya lama banget. Kayaknya ini radiusnya dikurangin deh. 0,1. Iya, biar dia di bawah doang gitu. Strength-nya tambahin 8. Tadi jangan deh, ini tambahin lagi deh. Ya, 0,2 deh paling enak. Nah, ini perlu digeser lagi. Boom. Ya. Terus ada 2. Kita pakai force kedua, dia taruh di sini. Geser lagi. Jepret. Radiusnya berapa tadi? 0,2 bukan? Strength-nya 8. Dua. Sudah. Jadi ya seperti itu. Bikin setelah selesai si Baroto tadi, kalian bikin 2 ini. 2. Nyalakan lagi Barotonya. Jadi harusnya dia sama-sama ya kan. Oke. Sudah. Terus ini kita perlu kurangi lagi tadi ya, apa namanya? Opacity-nya ya. Jadi supaya dia lebih gelap lagi. Karena kalau enggak oke, 25 aja. Sip. Yang ini tadi hapus aja deh, nggak usah, nggak apa-apa. Sekali aja nggak apa-apa. Nah, ini sudah selesai. Saya akan bikin kebalikannya ini. Sebelum saya akan ke pergerakan-pergerakan yang lain ya. Jadi untuk membuat kebalikannya ini kan dia pecah ya, jebret gitu kan. Terus kembali gitu kan. Nah, ini kita perlu klik si sequence ini tadi. Sebentar, ini aman ya untuk background ya. Jadi konsepnya sama ya, sama seperti yang tadi si objek tadi. Harusnya kalian nggak ada masalah di sini. Kita akan buat si Baroto ini dia berputar, jadi bukan meledak, tapi dia kayak menyatu gitu. Apa sih namanya istilahnya, jelasinnya? Menyublim. Kita ke layer, lalu ke time, terus ini ya, klik time reverse layer. Jadi dia dibalik time-nya. Jebret. Nah, dia kalau dibalik, dia akan terbalik tadi konsepnya si ini. Si siapa namanya? Efek apa namanya ini tadi? Efek shatter-nya itu. Nah, ini jadi berada di belakang. Dia jadi ada di belakang. Nah, kita perlu cek di mana tadi dia mulainya. Mana ya? Ledakannya jauh sekali. Oke. Ternyata ledakannya jauh sekali. Oke, dari sini aja ya kita ya. Nah, ini perlu kita potong, jebret, terus kita tarik ke depan. Jadi supaya dia di sini nanti sampai menit ketiga dia akan bergabung di sini. Cerot. Sampai sini, cerot.
Nah, sampai sini cerot. Nah, terus karena ini kosong ya, kita perlu menduplikasi. Ya, menduplikasi si Baroto tadi. Nah, ini baru dibalik lagi. Tadi dihilangkan itu. Apa tuh? Time reverse-nya. Nah, terus kita perlu tarik ini ke sini. Ini kayak gitu aja konsepnya. Ini main logika aja, main logika bagaimana time-nya. Karena di settingan apa tuh namanya? Settingan shatternya nggak ada. Jadi ya ini dari apa ini agak geser lagi deh biar nggak kelamaan ya. Biar nggak kelamaan kita pakai detik kedua aja. Sini tinggal geser aja. Nggak apa-apa, nggak usah lama-lama. Oke, bentar. Nah, kemudian ini efeknya tadi perlu kita hapus juga. Nah, nah, kalau nggak ya dia muter lagi. Jadi dia dari sini, sorry save dulu ya, lemot sekali ini. Dia akan bergerak, toet, 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 toet. Kayaknya ini belum pas, udah pas. Nah, ini potong. Jebret, oke. Begitu ya, jadi perlu dibalik dengan time reverse layer tadi. Begitu pula background-nya gitu. Tapi background-nya kayaknya nggak usah lah. Saya males. Jadi yang penting kelihatan aja ini. Nah, ini masalahnya nih lemot sekali, jadi harus cek renderannya secepat mungkin. Nanti kita render coba hasilnya seperti apa. Sudah. Nah, sekarang kita akan coba gerakkan ini semua. Jadi kita akan bikin parallax. Parallax effect itu adalah antara background dengan objek itu dia bertolak belakang. Jadi backgroundnya ke depan, objeknya ke belakang, atau sebaliknya backgroundnya ke depan, ya si objek itu ke belakang. Jadi kayak bertolak belakang. Konsepnya sih seperti itu dan caranya ya kalian pasti bisa kalau sudah tahu konsepnya parallax ya. Nah ini saya mau dia ubah ke posisinya, bukan position sorry, scale-nya kita perbesar sedikit. Kayaknya nggak kelihatan ya. Karena dia masih pecah belah tadi. Kita bikin 50, jadinya apa sih? Nggak kelihatan ya. Oh, salah, sorry. Berarti yang ini. Ini saya bikin 50. Jebret. Nah, sini kunci dulu jebret. Salah. Kunci 50 dan di sini kasih 25. Ini kasih 25. Oke, sudah. Jadi dia kayak dari meledak besar dulu, nah gitu. Terus kita tinggal set background-nya. Background-nya ini saya akan bawa maju ke depan. Jadi background-nya akan saya bawa maju ke depan. Scale jebret 100, kita sampai sini, kita bikin 125 aja. Nah, yang bawah ini nanti ngikut aja. Jadi dia akan nge-parent ikut yang di depan tadi. Oh, ada bolongnya sih. Apa yang terjadi? Jadi saya nggak ngapa-ngapain. Coba saya ulang. Apa yang salah? Apa gara-gara di-parent kan tadi ya? Jadi begitu ya. Oh ya, tadi mungkin salah posisi parentnya.
Oke. Yang ini tadi ada shatternya nggak sih? Iya ada. Dah, sampai sini baru kasih new text. Ya, kita bikin di sini adalah Baroto. Kalian bebas mau pakai font apa. Yang penting kelihatan cocok saja. Kalau warnanya diubah. Oke. Nah, gimana sih? Hai. Hai. Ya. Alah, ininya kesel banget. Ya gitulah. Paling nggak kalian kan udah tahu konsepnya. Eits. Kita taruh sini aja. Nah, ini mungkin bisa digelapin lagi ya. Ini berapa tadi? Ini udah 25. Ini berapa nih? 70. Ini kasih 50 aja. Oke. Terus teksnya ini munculnya di sini. Warnanya belum enak ya. Nah, ini warnanya belum enak kan? Kita perlu kasih yang namanya adjustment layer ini. Jadi ini adjustment layer ini ada di depannya. Kita akan kasih namanya glow dan photo filter lagi. Jadi ya itu konsep-konsep apa namanya? Itu lagi-lagi konsep-konsep color grading ya. Saya sendiri bukan editor, jadi saya nggak ngerti teorinya. Kita ikutin aja. Adjustment layer. Kemudian kita tambahkan glow tadi. Stylized glow, jepret. Waduh, mantap. Terus kita akan ubah, apanya tadi ya? Saya lupa apa yang diubah. Threshold. Wait, bukan. Saya lupa apa yang diubah tadi. Glow-nya apa yang diubah di sini? Apa channel, glow threshold-nya 35. Glow radius 10. Alpha channel, jebret, oke. Glow threshold-nya 35. Oke. Glow radius, ya udah. Bedanya apa nih? Nggak terlalu kelihatan. Terus kita tambahkan yang namanya photo filter tadi, sama kayak tadi. Color correction, jebret. Nah, ini kita pakai custom, warnanya kita ubah menjadi biru ini tadi. Nah, ini lebih enak kan, lebih ngeblend aja warna kulitnya dengan warna biru yang ada. Oke, sudah selesai nih. Nah, kalian nanti perlu bikin 3 ya, perlu bikin 3 profile minimal, maksimal kalian mau bikin semua kru boleh kalau kalian punya waktu, tenaga lebih, tambahan nilai juga nggak seberapa. Tapi intinya yang perlu kalian buat adalah profiling ya. Jadi ada profilnya ini seseorang siapapun gitu, terus menjadi objek, terus penjelasan dia itu posisinya apa. Ini dimundurin dikit kali ya dari sini. Ini dari 25. 24 tadi jebret, terus dia kan maju, ini saya mundurin aja menjadi 20 tuh. Right? Nggak gantung dia, nggak bagus. 23 tuh. Gantung juga, turunin dikit ya. Ini tadi 20. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Sebentar. Oke, nah enak kan. Parallax-nya mulai kelihatan enak. Oke.
Render. Render itu mana sih? Ini Bang. Oh, ini ngeloop. Render preview mana sih? Play. Mana dia nggak ngapa-ngapain? Oke, biar render dulu. Jam 14.36 ya, kita masih punya waktu lumayan lah. Oke, biar render dulu. Ya, start PC sih, Tawar. Mana sih? Kok nggak mau jalan? Gimana sih caranya? Malah saya riset. Apa emang keberatan ya? Nah, itu dia. Jebret. Kayak lompat ya. Pasti gara-gara turun ya. Karena dia nggak diturunin yang di sini. Berarti ini harus diturunin nih yang bawah. Berapa tadi? 415. Ini udah 415. 469. 465. Pokoknya ini udah di turunin lagi aja. Oke, ya lumayan lah. Mantap. Oke. Ya gitulah hasil-hasilnya. Jadi itu yang saya balik konsepnya ya. Jadi konsepnya adalah memperkenalkan si Pak Baroto ini tadi. Jebret. Nah, setelah ini kalian tinggal komposisikan. Jadi kalian bisa bikin komposisi baru gitu ya. Ini kompilasi tugas title sequence. Gitu ya. Terus kalian tinggal drag and drop aja tadi yang dari kelas C ini. Terus dari kelas tadi mana opening kelas H. Udah kan. Jadi kalian udah bisa atur itu di depannya tadi. Nah, ini kalian nanti minimal 5 detik. Jadi minimal ada 3. Nih, Baroto Yekti produser. Lagi, Baroto Yekti sutradara. Filmnya cuma dibikin 1 orang doang. Warnanya beda ya. Oh, gara-gara warna birunya. Nggak apa-apa. Baroto Yekti. Nah, gitulah. Paham ya teman-teman ya? Nanti kalian tugasnya adalah minimal 3. Jangan-jangan mau kalian bikin kayak gini juga boleh. Jadi, Bajora Dante, produser. Bajora Dante, sutradara. Terus dikasih transisi gitu juga boleh. Intinya adalah bikin tadi seperti konsep yang tadi. Nah, ini kan ada berbagai macam bentuk ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Adapun juga contoh yang tadi yang paling saya inginkan tadi ingin bikinnya ini kan beda-beda juga. Nah, ini ada 2. Oke. Segitu dulu dari saya. Saya matikan